Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan kita dapat datang kembali bersama dalam persekutuan wilayah. Biarlah hal ini menjadi suatu hal yang indah di hadapan kita semuanya untuk kita kembali bersekutu bersama-sama. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Allah kita yang telah menyelamatkan kita, yang mengasihi kita dengan sempurna, dengan tulusnya. Kita mau belajar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau belajar untuk memberikan rasa syukur kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, benar Tuhan, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari, haleluya, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Oh terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah, haleluya, terpujilah, haleluya, amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah namamu saja yang ditinggikan. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami mau memberikan pujian syukur kami. Kami
mau memberi pujian kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Terima kasih Tuhan, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Amin, amin, amin. Ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah. Haleluya. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpuji. Dengan hormat Ibu Pendeta Evi bawa di dalam doa. Oh Yesus, ditinggikan di atas. Amin, amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan sesembahan kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu wilayah 1 Bojonegoro datang bersyukur kepadamu. Di tempat ini kami akan beribadah. Kami minta pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus bekerja atas kami semuanya, sehingga apa yang kami buat dapat menyukakan hatinya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang masih dalam perjalanan, supaya boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dari Bojonegoro, Tuban dan Lamongan boleh bersatu di tempat ini untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami peralaskan doa kami, ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini kita datang kembali bersama-sama bersorak-sorak memuji nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita. Hanya Dia satu-satunya Tuhan,
Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Mari kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorak, membawa segala pujian syukur. Mari kita berdiri bersama, penuh dengan sukacita, datang kepada Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Sabda Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, ya kemuliaan. Haleluya. Hanya bagi dia datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Amin, amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Haleluya. Sabda Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan. Hanya kami beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin, amin. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Haleluya. Umatnya bersuka datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Sabda Raja dan Tuhan, ya Allah yang berkuasa, kemuliaan. Hanya ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Haleluya. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Haleluya. Umatnya datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Amin. Tuhan Sabda Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, benar kemuliaan. Hanya mari beri korban syukur, ku beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Haleluya. Ku mau bersorak-sorak, yuk, hey, dan menari di hadapannya. Haleluya. Umatnya ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin, amin. Ku mau bersorak-sorak dengan yakin dan menari di hadapannya. Haleluya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umat, sekali lagi, umat bersuka. Amin. Umatnya bersuka. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang awe, mari tersenyum buat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan haleluya. Amin, amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Mari kenakan jubah pujian, sambut darinya sang raja, dan gunung-gunung pun bersorak
pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin, amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin, amin. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati. Mari kita kenakan jubah pujian, sambut hadirnya dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Amin, amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Amin. Cepat. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas dan gunung pun bersorak. Amin. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin, amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Tuhan. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atasmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, puji Tuhan. Berikan pujian dan hormat bagi Tuhan kita. Persilakan duduk. Biarlah kita senantiasa ingat, hanya Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia juga yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia bukan saja sekedar penyelamat, tetapi Dia yang juga menolong kehidupan kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita meminta kepada Tuhan senantiasa memegang dan menuntun langkah kita. Biarlah kita senantiasa berlari kepada Tuhan di dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Mulut kita memuji nama Tuhan seumur hidup kita, seumur hidup pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, sampai kita bertemu dengan Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus yang kita pegang. Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong hidup kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, penolong kami, perlindungan kami Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus. Oh Yesus, ini kami Tuhan, hamba-hambamu Tuhan. Kami hanya berseru kepada majikan kami. Kami berseru kepada yang mengutus kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya berseru padamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Amin Yesus ya, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku ya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, amin, penolong dalam hidupku ya. Benar, ku percaya hanya kepada-Mu, benar Tuhan. Kau pegang tanganku ya, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, oh Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan, amin. Kau gunung batuku dan pertahananku, benar Yesus. Kau kemenanganku, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu ya, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, benar. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus, kami hanya berseru pada-Mu Tuhan, penolong kami. Kami berseru pada Tuhan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory Yesus. Terima kasih Bapa, Kau yang senantiasa bersama kami Tuhan, bersama kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Immanuel Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya ya Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu, amin. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, Yesus. Dengan hormat Ibu Pendeta Joyce bawa dalam doa, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup.
Engkau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Raja kami, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Sepatutnya kami meninggikan, sepatutnya kami mengagungkan, sepatutnya kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama lewat setiap nyanyian dan pujian kami. Kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi kami lewat hamba-Mu. Buka rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi makanan bagi jiwa kami. Ada kekuatan baru untuk kami terus melangkah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Bahkan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani-Mu dalam pelayanan pemimpin pujian, bahkan juga pemain musik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami buka hati, kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan melalui majelis wilayah, Bapak Pani, Bapak Daniel, ya, telah mempercayakan saya pribadi untuk menyampaikan renungan ya, kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan doa wilayah di tempat ini. Sungguh satu hal yang luar biasa Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kita. Ya. Beberapa tahun yang lalu Bapak Semi Samuel Eko WA ya, tolong kirimkan judul ya untuk renungan firman Tuhan ya. Setelah saya berdoa, saya sudah persiapkan, saya beri tema renungan kita pada saat ini, hidup berpadanan dengan panggilan untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk kesatuan gereja ya. Gereja bukan gedung, tapi adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, keluar dari tata cara dunia ini untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Dan kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut menyampaikan firman Tuhan ini, mari kita akan baca ayat-ayat sebagai renungan firman Tuhan dan dasar renungan kita saat pagi menjelang siang hari ini. Kita sama-sama buka di dalam, saya bawa Alkitab, yang tidak bawa Alkitab bisa buka di HP yang ada Alkitabnya ya. Dalam surat Efesus pasalnya yang keempat. Tentunya ayat ini tidak asing bagi saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan secara khusus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan.
juga melayani pekerjaannya. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, kita akan baca satu perikopnya, saudara. Ya, walaupun di tema itu saya ambil dari ayat 1 dan 2, tapi mari kita akan baca satu perikop di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, supaya lebih kita menghayati firman Tuhan, kita akan baca supaya kita terlibat semua secara bergantian. Ya, saya membaca ayat yang ganjil, saudara sama-sama membaca ayat yang genap, dan begitu seterusnya. Ya, saya membaca ayat 1, saudara 2. Kita menggemakan ayat firman Tuhan ini supaya ya firman Tuhan ini boleh bergema di dalam hati kita sebagai hamba-hambanya. Efesus pasal 4, ya, kalau tidak keberatan mungkin kita sama-sama bagi berdiri, saudara, ya, supaya lebih leluasa kita bacakan. Efesus pasal 4, saya baca ayat 1, saudara melanjutkan ayat 2. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu, mak-mak, ya, saudara-saudari yang terkasih
untuk kerjasamanya kita harus menggemakan ada Tuhan ini sungguh luar biasa. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia dalam pembicaraan yang pertama, ya, kemudian dia dalam tahanan luar penjara, ya, tahanan rumah. Jadi dia masih bebas berinteraksi dengan rekan-rekan, ya, dengan sahabat-sahabat, dengan jemaat-jemaat, sehingga dia tuliskan, ya, waktu dia dipenjarakan di Roma, ya. Dalam ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, yaitu Rasul Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ya, bukan karena berbuat jahat, bukan karena merampok, mencuri, membunuh, ya, tetapi karena dia melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Ya, kita tahu sebagai hamba Tuhan, surat ini ditulis kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi. Ya, sebagai surat terbuka, surat edaran. Jadi Rasul Paulus mengirimkan surat ini pertama-tama kepada sidang jemaat yang ada di Efesus, kemudian dianjurkan untuk dibacakan juga di gereja-gereja sekitarnya di daerah Asia Kecil pada waktu itu. Ya. Dan tujuan penulisan surat ini kita tahu yaitu untuk mendorong persatuan dan kesatuan jemaat sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, supaya terdorong, termotivasi untuk tetap bersatu walaupun hidup di dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam berbagai-bagai tantangan-tantangan untuk mempertahankan iman pada waktu itu. Ya. Rasul Paulus sendiri yang mendirikan gereja di Efesus ini dan gereja yang lain di Asia Kecil, dia harus mengalami tantangan yang luar biasa. Dia harus dipenjarakan, ya. Dia harus mempertahankan imannya sedemikian rupa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Korintus bagaimana Rasul Paulus menyaksikan perjalanan pelayanannya di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan tujuannya juga untuk kehidupan umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang sudah mengikrarkan diri mereka menjadi satu anggota tubuh Kristus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluargaan kerajaan Allah, supaya hidup bersatu, ya, hidup sesuai di dalam bagian B ayat 1 tadi, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebagai orang-orang yang sudah mengambil suatu keputusan, komitmen, mengikrarkan diri mereka sebagai gereja Tuhan, supaya mereka terus dalam perjalanan hidupnya menyesuaikan sesuai dengan kehidupan Yesus Kristus, berpadanan. Ya, dalam surat Filipi juga saya katakan supaya setiap orang yang dipanggil itu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Berpadanan. Di sini dikatakan bersesuaian, ya, berpadanan itu bersesuaian dengan panggilan itu. Allah telah memanggil dari berbagai latar belakang, tapi tujuan Allah memanggil supaya orang yang dipanggil itu mempunyai satu kesatuan, iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang sudah menunjukkan jalan yang benar, jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, terus hidup di dalam panggilan itu. Ini ya maksudnya. Dan ketika umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya ataupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, selalu hidup berpadanan, bersesuaian dengan panggilan
dari Tuhan kepada setiap pribadi untuk menjadi umatnya, untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya, maka di situ akan dibawa dengan satu tujuan, supaya anggota tubuh Kristus itu semakin nyata, semakin indah, ya, semakin nampak, semakin berdampak di dalam setiap kehidupannya. Dan tujuan surat ini juga supaya jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya itu terus bertumbuh, tidak stagnan, tidak kerdil, ya, dikehendaki supaya terus bertumbuh sebagai gereja Tuhan yang semakin indah. Dan ini membutuhkan kesatuan dalam jemaat itu, juga membutuhkan kesatuan dalam kehidupan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dalam perjanjian lama juga tentunya kita tahu, kalau ada kesatuan, ada kerukunan dalam Mazmur 133. Di dalam kerukunan, dalam kesatuan tubuh Kristus, gereja Tuhan, itu akan ada berkat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan. Ketika gereja Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan itu bersatu, maka kehidupan hamba-hamba Tuhan, kehidupan pelayanan, kehidupan gereja Tuhan itu pun akan semakin kuat. Dalam kitab Pengkhotbah di sana juga dinyatakan bagaimana kalau gereja Tuhan itu bersatu, ada kesatuan. Ya. Ketika 2-3 orang sepakat bersatu sehati, doa mereka dikabulkan dalam Matius pasal 18-20. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, satu tali mudah diputuskan, 2 tali sudah agak kuat, kalau sudah 3 tali itu lebih kuat, tidak mudah diputuskan. Ya, sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita terus bersatu untuk menjaga kehidupan kita selalu hidup bersesuaian, berpadanan dengan panggilan yang sudah ditentukan bagi kita. Kalau kita bersatu, ya, satu iman, ya banyak tadi sudah kita baca, satu tubuh, satu roh, ya, satu baptisan, bahkan di sini tentunya kita sudah dalam kesatuan. Kalau gereja Tuhan, sekalipun saat ini masih kita lihat banyak perpecahan-perpecahan gereja Tuhan. Sudah banyak ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan Injil, dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena aturan-aturan, doktrin-doktrin, organisasi berbeda-beda. Tapi melalui surat Rasul Paulus ini, dikehendaki supaya gereja itu kembali bersatu. Ada kesatuan. Karena dalam kesatuan, kalau ada persatuan, seperti di dalam kitab Kejadian pasal yang 11 itu, Allah sendiri menyatakan ketika ada kesatuan, maka segala sesuatu yang direncanakan, itu dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tidak akan berhasil. Dengan lain kata, ketika ada kesatuan dan persatuan, umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk tetap hidup sesuai dengan panggilan yang semula, panggilan yang sesungguhnya, sesuai dengan tujuan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita rencanakan dan rencana Tuhan pun akan terjadi, membuat segala sesuatu itu akan terlaksana. Dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke-6, ya, sudah bisa baca di sana bagaimana itu Tuhan yang mengatakan ketika walaupun orang-orang pada waktu itu, ya, mungkin sudah
hidup jauh dari Tuhan, tapi mereka bersatu. Bahasanya masih satu, tekadnya masih satu. Ya. Sehingga Tuhan menyatakan, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata selalu terlaksana, tercapai. Karena apa? Ada kesatuan. Itu kesatuan yang di luar Tuhan. Apalagi kalau kita bersatu sesuai dengan panggilan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan. Oh, betapa dahsyatnya, luar biasa. Ya. Sebab itu betapa pentingnya persatuan gereja Tuhan dalam hidup sesuai dengan panggilan Allah. Ya. Di dalam kitab Korintus dikatakan, Rasul Paulus juga menasihatkan supaya selalu hidup berpadanan dengan panggilan. Mungkin saudara ada ingat itu di Korintus, ya 1 Korintus pasal 7 ayat yang 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Dan ayat 20 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Artinya keadaan pada waktu Allah memanggil dengan tujuan menjadikan semua umat manusia sebagai anggota tubuh Kristus, supaya tetap bersatu. Ya. Dan untuk kita hidup berbadan dengan panggilan untuk sebuah kesatuan, untuk sebuah persatuan gereja ini, ya ada beberapa syarat yang kita perhatikan, khususnya ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini syarat yang pertama. Satu anjuran yang penting bagi setiap kita, supaya kita selalu hidup rendah hati. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di sana dikatakan tapianos atau tapiano prosine, ya prosine. Itu mengandung arti tidak sombong, tidak tinggi hati, ya. Dapat menempatkan diri di tempat yang lebih rendah. Ya. Rendah hati itu keutamaan rohani untuk melihat diri apa adanya di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dan melayani sesama, kita lakukan dengan ketulusan. Contoh yang perlu kita teladani dalam kehidupan rendah hati itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana Tuhan sudah memberi contoh, teladan, patron hidup untuk melayani sesama manusia ketika dia menjadi manusia. Melayani tanpa pamrih, melayani dengan tulus, melayani dengan satu ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hidupnya, sampai mati di atas kayu salib.
Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita sebagai hamba-hambanya. Seberapapun Tuhan percayakan jiwa-jiwa itu kita layani, kita harus layani dengan rendah hati, tulus, tanpa pamrih. Karena Tuhan yang menjadi majikan kita, kita percaya Dia akan menggenapi janjinya. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Ketaatan kita itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Rendah hati, ini suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Ya, mana rendah hati itu ketaatan kepada Allah, kesetiaan kita kepada Tuhan. Rendah hati bukan minder, ya. Bukan minder Bapak Ibu, tapi kita dapat melihat bagaimana respek, penghormatan kita kepada Sang Majikan, Allah yang mengutus, Allah yang memanggil, memilih kita. Ya. Tunduk dan taat, itu rendah hati, tunduk dan taat kepada seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Rendah hati, menempatkan orang lain di tempat utama. Kita orang lain, sesama itu, kalau kita melayani itu yang nomor satu. Menempatkan diri kita itu nomor yang kesekian. Rendah hati. Kerendahan hati juga menunjuk bagaimana kita menyadari sebagai manusia, kita penuh keterbatasan. Dan orang yang rendah itu mengakui ketergantungan kita, seluruh hidup kita, hanya kepada Tuhan. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Di sini Rasul Paulus juga menekankan bagaimana kerendahan hati itu harus terus dikenakan sebagai manusia yang baru, yang hidup baru, lahir baru. Tentunya kita sebagai pelayan Tuhan bukan lagi baru, tapi kita sudah terus mengenakan itu. Kalau sudah mengenakan tentunya perlu dijaga terus, perlu dipelihara, dibersihkan terus-menerus. Jangan sampai tercemar karena pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam dunia ini. Mengenakan salah satunya kerendahan hati, dan syarat untuk kita supaya tetap hidup berpadanan dengan panggilan demi kesatuan tubuh Kristus menuju kepada titik kulminasi kesempurnaan. Sangat penting syarat ini, selalu rendah hati. Kemudian selanjutnya, lemah lembut. Ya. Kembali dalam Efesus 4 ayat 2 tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kemudian juga selalu hidup lemah lembut. Bahasa Yunani juga dituliskan adalah praos. Ya. Artinya adalah kekuatan yang terkendali. Itu adalah keseimbangan emosional kita.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mempunyai keseimbangan emosi. Terletak di antara, ya kalau saya belajar di situ, praos itu terletak di antara, yaitu antara kemarahan yang sangat besar dan tidak pernah marah. Di sana juga memakai satu analogi seekor kuda yang liar telah dijinakkan. Ya, mungkin tadinya sebelum bertobat semua percaya kita liar, tapi sudah jinak ya. Mungkin Pak Jebri ini ya, mungkin dulu liar ya Pak. Sekarang sudah jinak, itu lemah lembut, praos, ya, praos. Ya. Jadi itu sudah terjinakkan. Dapat mengendalikan emosi yang begitu rupa. Terletak di antara marah yang besar dan tidak pernah marah. Itu antara kemarahan yang besar dan tidak pernah marah, tapi di tengah-tengahnya, di antaranya. Artinya kita bisa marah tapi pada waktu yang tepat. Seperti Tuhan, kalau kita lihat dalam pelayanannya, sabar, melayani dengan ketulusan tanpa pamrih. Tapi kita baca dalam Alkitab juga pernah begitu marah ketika apa? Bait Allah itu dijadikan sarang penyamun. Dia buat cemeti, ya, dia hajar semua orang, ditunggang balikan meja-meja para penjual. Praos. Di sisi lain dia katakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dalam Matius 11 ayat 28. Ya. Belajarlah kepada, pikul aku dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Praos. Ya. Itu saudara. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga hidup berpadanan dengan panggilan. Artinya kita dapat mempunyai keseimbangan emosi kita tiap-tiap hari, menjaga emosional kita. Tidak mudah membalas yang jahat, ya, karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita selalu menundukkan diri kepada Tuhan, menunjuk kepada sikap batin, menerima dan taat, ketaatan, menerima bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Lemah lembut itu merupakan satu karakteristik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan panggilannya. Karakter yang kita miliki, rendah hati, lemah lembut, dan itu juga suatu buah dari Roh Kudus. Karakter Roh Kudus itu satunya adalah lemah lembut. Galatia 5 pasal 22 tentunya sebagai ayat hafalan bagi kita. 22 dan 23 itu. Ya. Tuhan Yesus sebagai manusia yang lemah lembut. Dalam Alkitab juga kita tentunya tahu Musa dikatakan sebagai seorang yang lemah lembut dalam kitab Bilangan pasal 12 itu. Ayat yang ketiga. Ketika kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan pun kita harus terima itu firman dengan lemah lembut, dengan pengendalian di keseimbangan emosi kita, supaya apa yang Tuhan sampaikan itu tidak lalu dengan sia-sia. Dalam surat Yakobus pasal 1:21, terimalah firman dengan lemah lembut. Ya. Dan orang yang lemah lembut, Tuhan katakan dalam ucapan bagiannya,
Ya. Matius pasal 5 itu, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Orang yang demikian yang memiliki bumi. Artinya kita dimanapun kita berada, kita dapat diterima. Karena kita yang sudah memiliki bumi itu. Ketika kita memiliki keseimbangan emosi, dapat mengendalikan kuda liar yang sudah dijinakkan, ya, sudah jinak gitu, di hadapan Tuhan. Kita taat kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, kemudian selanjutnya, Mazmur 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Haleluya. Sabar. Orang yang sudah jinak itu sabar. Ya. Sabar. Makrotamia. Panjang sabar, lemah lembut, ya, lambat untuk marah, ya, tidak membalas kejahatan. Apapun yang kita terima, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak mengenakan, ya, yang menyentuh kehidupan kita, lalu seolah kita tidak terima. Tapi orang yang sabar itu dapat menahan diri, ya, menahan diri, ketahanan, kekuatan, ya, ketabahan atau kesabaran yang aktif dan penuh harapan. Hopomone itu dalam bahasa Yunani-nya. Ini menunjuk kepada kemampuan bertahan di bawah tekanan yang terjadi, di bawah penderitaan yang kita alami, ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi atau ujian yang berat, kita terus hadapi tanpa menyerah. Bahkan dengan sukacita kita lewati hari hidup kita sambil setia pada tujuan Allah memanggil saya dan saudara. Sabar, ya, kemampuan menahan amarah. Sabar terhadap orang yang sulit, nganyel no hati, kata orang Jawa. Sabar, ya. Kita ada kemampuan untuk menahan amarah, ya, walaupun mungkin ada provokasi, ya, tapi kita tidak langsung membalas meskipun diprovokasi ketika kita menghadapi orang yang sulit, ya. Dan tentunya hal ini sangat diharapkan oleh Tuhan dan sungguh diharapkan oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Sikap-sikap ini harus kita miliki, ya. Dan ini tidak mudah memang, ya. Perlu daya juang dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam praktek kehidupan sehari, dalam pelayanan, ketika kita berinteraksi dengan jemaat yang berbagai-bagai karakteristik, yang berbeda-beda, bermacam-macam latar belakang. Dan ketika saudara belajar hal ini, niscaya kita akan lihat bagaimana ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Ya. Kita akan lihat bagaimana kekuatan, ketangguhan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan itu pasti akan bertumbuh. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Bagaimana Yesus, anak Allah itu sudah menjadi manusia. Dia menjadi teladan yang luar biasa. Ketaatannya, kesetiaannya, itu patron hidup yang perlu kita teladani. Ketika saudara terus memancangkan pandangan kita kepada Yesus sebagai teladan yang luar biasa, maka kita akan dimampukan dan kita akan tetap hidup terus berpadanan, terus bersesuaian dengan panggilan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita.
Hidup kita terus berkenan, hidup kita layak di hadapannya. Dan bagian terakhir tadi ayat 2. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya. Anekomoneo, ya. Aneko, menoe, ya. Alelon, en agape. Menahan, ya, menanggung satu sama lain dalam kasih. Ini menunjuk kepada sikap bersatu, menanggung kelemahan orang lain dan saling membantu. Semua karena dasarnya adalah KASIH, kasih. Ya. Karena kasih itu diberikan kepada kita. Yesus datang karena kasih. Yesus memanggil saudara-saudara semua karena kasih. Dasarnya adalah kasih. Kalau kasih itu ada, niscaya saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apapun latar belakang kita, ya, kita dipanggil dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi Tuhan mau supaya kita dibawa, kita bersatu. Supaya kita bersatu, kita harus kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, supaya kita terus hidup. Selama hidup, berapapun waktu yang sisa Tuhan izinkan untuk kita jalani, biarlah kita terus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Terus tetap ingat panggilan Allah. Tujuan Allah itu apa manggil kita? Kalau kita sadar situ, kita akan hidup rendah hati. Kita akan hidup lemah lembut. Kita akan hidup sabar. Dan terus hal ini kita mau tunjukkan, nyatakan. Baik sesama hamba Tuhan, bahkan sesama jemaat, sama umat manusia. Ya, terus kita tunjukkan kasih. Saling membantu, saling mengangkat, saling menguatkan, saling mendorong satu dengan lainnya. Ya. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, sebelum saya serahkan kepada Bapak Majelis Wilayah, saya rindu menaikkan satu pujian. Bersamamu Bapa, Engkau ada. Bersamamu Bapa, kita akan lalui hari kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Kita naikkan pujian ini dan saya serahkan kepada Bapak Fani. Saya kembalikan kepada Saudari Casey. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
bersama kami hamba-hamba-Mu. Engkau ada bersamaku, benar Tuhan, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwa adalah bersama-Mu. Amin. Tak beragukan, bersama-Mu kami bisa dan kami lewati semua. Bapa, ku lewati semua, benar Tuhan, perkenanan Dia. Teguhkan hatiku, Yesus Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, amin. Anugerah-Mu besar melimpah, bersama-Mu Yesus Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, terima kasih Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, haleluya, sebab Engkau yang bertindak, memberi amin Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita sembah Tuhan kita, haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau yang bersama kami Tuhan, memampukan kami ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang memampukan kami, hamba-Mu, memampukan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, Tuhan bersama kami. Kami bersyukur, haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ini yang akan kami lakukan, mengucap syukur padamu. Kami ucapkan syukur
kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak ada yang lain selain kami berkata, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan, Pak. Kami bersyukur Kamu memimpin kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau yang ber. Amin amin amin. Ya Allah. Kami bisa melewati semua hanya karena Tuhan berkenan denganku. Teguhkan, haleluya Yesus, Engkau yang bertindak memberi. Ya Tuhan, haleluya melimpah dan bersamamu Tuhan Yesus, bersamamu Bapa. Dengan hormat Bapak Pendeta Yosua Walyono bawa dalam doa untuk firman Tuhan dan untuk berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk pekerjaan Tuhan di Bojonegoro dan wilayah 1. Yes. Amin amin Yesus. Pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang ajaib. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Hallelujah.
bersyukur bagi Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Firman mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan senantiasa, oh haleluya, haleluya, belajar daripada Engkau ya Tuhan, yang sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan dialah Tuhan Yesus, kami semua juga memiliki kesatuan iman, kesatuan hati di dalam kami melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati semua pergumulannya, semuanya diberkati dan diberkati oleh Engkau ya Bapa di dalam surga. Saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu wilayah 1 Bojonegoro Tuban Lampung bersatu hati ya Tuhan, membawa bangsa kami ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Biar Engkau menolong memberkati bangsa ini Tuhan, berikan keamanan, berikan damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Apapun situasi kondisi yang terjadi tengah-tengah bangsa ini, biar Engkau sendiri yang berdaulat penuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau tolong setiap pemimpin kami Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden Tuhan, MPR, DPR Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Baik ya Tuhan Yesus, dari gubernur, bupati, wali kota Tuhan, baik dari camat, RT, RW, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap pemerintahan yang ada, biarlah semuanya ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam ya Tuhan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan penuh takut akan Engkau ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, biarlah gereja-gereja-Mu boleh bersatu hati ya Tuhan, untuk senantiasa kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih untuk keamanan daerah Medan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah daerah Medan sana tidak terprovokasi Tuhan dengan orang-orang yang mau mengadu domba, memecah belah ya Tuhan antara umat-Mu yang ada di sana ya Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di sana. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja-Mu yang ada di wilayah 1 ini Tuhan, baik yang ada di Tuban, baik di Bojonegoro, baik yang ada di Lamongan Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, pakai setiap kami Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biar gereja-gereja-Mu boleh menjadi garam, boleh menjadi terang ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami boleh bersatu hati ya Tuhan di dalam pelayanan ya Tuhan. Kami boleh bergandeng tangan Tuhan untuk ya Tuhan memajukan pekerjaan kami dimanapun Engkau tetapkan kami. Dan biarlah kami saling support, kami saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kalau hari ini ada hamba-hamba-Mu yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Yang lemah, Allah memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan yang berputus asa, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan mereka. Yang bergumul untuk membangun gereja, Tuhan juga tolong. Yang bergumul untuk pastori, semua Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Bahkan untuk ya Tuhan kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami, Engkau sendiri akan memberkati setiap kehidupan kami semuanya, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.